Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM 21102035 kelas A Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategik. Baik, langsung saja materi saya yaitu manajemen strategik merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Ada 8 langkah dalam proses manajemen strategik, yaitu yang pertama, identifikasi misi dan sasaran organisasi. Kedua, analisis lingkungan luar. Ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Keempat, analisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Kelima, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Keenam, merumuskan strategi. Ketujuh, melaksanakan strategi. Dan yang terakhir, evaluasi strategi. Selanjutnya, kita masuk pada gambar organisasi yang dikelola oleh secara tradisional. Baik, di sini kalian lihat terdapat kultur organisasi tradisional di mana ada manajemen dan ancaman yang mempunyai gap masing-masing kultur. Yang pertama yaitu manajemen yang memiliki gap paling atau sok tahu, pembuat keputusan, bertanggung jawab total, reaktif, tiada komitmen dan stres berlebihan. Sedangkan karyawan mempunyai gap tiada pengetahuan bisnis, dikatakan robot, tiada tanggung jawab, tiada arah yang jelas, tiada kepercayaan. Oleh karena itu, diperlukan kultur organisasi modern, yaitu di mana manajemen dan karyawan ini dia mempunyai gap yang sama yang saling berhubungan, yaitu menciptakan dan mempertahankan visi, menghilangkan hambatan mental atau mental block, membagi pengetahuan dan informasi bisnis melalui mengkomunikasikan master improvement story atau kerangka kerja. Secara visual, membuat keputusan bersama terintegrasi, mengembangkan orang menjadi sumber daya manusia dan tiada stres berlebihan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sektor publik. Sektor publik adalah bagian dari perekonomian yang dikuasai dan dioperasikan oleh pemerintah. Sektor publik mencakup layanan dan barang yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum, contohnya termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Sektor publik membutuhkan perencanaan strategis karena dengan adanya perencanaan tersebut, pemerintah atau lembaga publik dapat menetapkan tujuan jangka panjang dan cara untuk mencapainya. Dengan perencanaan strategis, sektor publik dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengukur kinerja untuk melihat apakah tujuan telah tercapai. Selanjutnya, apa itu manfaat perencanaan strategik? Manfaat perencanaan strategik yaitu berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik yang kompleks, berguna untuk pengelolaan hasil-hasil atau managing for result, di mana perencanaan strategik merupakan suatu proses dari diagnosis dan juga perencanaan strategik merupakan suatu alat manajerial yang penting. Perencanaan strategik juga berorientasi pada masa depan. Terakhir,
Perencanaan strategik juga mampu mengadaptasi atau adaptable. Perencanaan strategik adalah penting untuk mendukung pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar proses perencanaan manajemen strategik. Beberapa tahapan yang saling terkait. Berikut adalah langkah-langkah yang umum dilakukan dalam proses perencanaan manajemen strategik, yaitu yang pertama, pengembangan visi dan misi. Langkah awal adalah menetapkan visi dan misi yang jelas dan inspiratif yang menjadi acuan bagi arah strategi organisasi. Kedua, analisis situasi. Melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threat untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Ketiga, penetapan tujuan strategis. Berdasarkan hasil analisis, tentukan tujuan strategis yang sesuai dan realistis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat, formulasi strategi. Kembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ini bisa mencakup strategi pertumbuhan, strategi pengurangan biaya, diversifikasi, dan lainnya. Kelima, implementasi strategi. Terapkan strategi dengan komunikasi yang efektif dan koordinasi tim. Pastikan semua elemen organisasi terlibat dan paham dengan strategi yang akan dilaksanakan. Keenam, evaluasi dan pengendalian. Secara berkala, evaluasi efektivitas strategis yang telah diimplementasikan. Lakukan penyesuaian jika untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, perencanaan manajemen strategik melibatkan tahapan-tahapan yang sistematis dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang jelas dan inspiratif. Mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.